Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Setelah ledakan besar terjadi akibat sebuah sihir, para pengawal klan Morgu sangat panik mengenai keadaan Camus sekarang. Adolf saat itu juga berteriak untuk memastikan keadaan Camus sekarang. Di sisi lain, Camus juga mendengar suara pamannya, namun dia terlihat bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Saat itu, Camus bisa menahan kerusakan dengan sihir proteksinya, tetapi sihir api ini membakar habis seluruh pakaian Camus. Asap dari ledakan itu masih melindungi, jadi untuk sementara mereka belum bisa melihat Camus. Tapi jika asap itu menghilang, Camus berpikir dirinya pasti akan dipermalukan dengan kondisinya sekarang. Saat itu Camus sangat berharap ada seseorang yang akan membantunya. Bijir datang dan memberikan pakaiannya supaya tubuh Camus tertutupi agar dia tidak merasa malu. Setelah asap ini menghilang, dengan malu-malu Camus menanyakan kenapa Bijir mau membantunya, dan sekarang Bijir malah harus telanjang dada. Akan tetapi Bijir tidak mempedulikan hal semacam itu. Melihat tindakan Bijir seperti itu, Camus malah semakin menyukai Bijir. Bijir juga mendapatkan luka di tangan kirinya akibat dari percikan aura yang disebabkan karena pertarungan di sebelahnya. Asap dari ledakan itu perlahan kini mulai menghilang. Bijir dan juga Camus terlihat baik-baik saja sekarang. Adolf juga merasa lega karena tidak terjadi apa-apa pada cucunya. Dengan kondisi mereka seperti itu, para pengawal Baskerville bingung siapa pemenang di antara mereka berdua. Kita tidak tahu Tuan Muda Bijir menang atau kalah saat melawan Putri Morgu. Tuan Muda Bijir juga terlihat sangat kekar untuk orang seusianya. Apakah itu mungkin efek dari sungai Styx? Tapi melihat otot-otot itu, kurasa dia juga selalu rajin untuk berlatih. Memang bakat yang luar biasa untuk seorang anak yang masih berusia 8 tahun. Setelah pertarungan itu, saat ini Bijir kembali bersama dengan Hugo. Hugo juga menanyakan bagaimana duel Bijir saat melawan putri dari Morgu. Menurut Bijir, itu menyenangkan. Dia jadi memahami makna pertandingan melawan seorang penyihir. Duel melawan seorang penyihir memang berbeda jika dibandingkan dengan melawan seorang swordsman. Hugo juga menanyakan kenapa Bijir tidak bersungguh-sungguh saat melawan Camus pada saat itu. Sebenarnya dengan sangat mudah Bijir dapat mengalahkannya, namun dia beralasan saat itu dia ragu-ragu karena belum pernah melawan seorang perempuan. Keraguan-raguan dalam pertempuran akan membuatmu terluka, dan ambil luka itu sebagai pelajaran. Bijir kaget melihat Hugo saat itu mengkhawatirkannya. Bijir tidak mengingat wujud Hugo saat masa kecilnya sebelum dia regresi. Dia adalah makhluk yang brutal, dingin, dan juga sangat tegas. Ada rumor yang mengatakan bahwa kepribadiannya itu disebabkan karena Hugo kehilangan istri pertamanya dan juga putri tertuanya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Hugo menanyakan pendapat Bijir mengenai tambang rubi yang selalu diperdebatkan itu. Menurut Bijir, akan lebih baik kalau kita memberikan kepada mereka atau memberikan hak untuk menambang rubi. Hugo langsung bilang, lantas apa alasanmu? Menurut Bijir, tugas keluarga Baskerville adalah untuk memajukan alam dan memperluas wilayah Gunung Red Fang, tempat di mana rubi itu mengalir.
Ada di hilir gunung Lerop Letlenoir. Makhluk demonik dan klan barbarian di sana adalah masalah bagi kita. Dan jika kita bisa memanfaatkan klan Morgul dengan baik, maka kita bisa meminimalisir kerusakan yang kita dapat saat memperluas wilayah. Menurut Hugo, itu adalah jawaban yang tepat. Setelah mendapat hak atas tambang rubi itu, klan Morgul mungkin akan menempatkan personil mereka yang cukup banyak di area itu. Itu berarti kita hanya perlu mengarahkan makhluk demonik dan klan barbarian ke arah mereka. Kita akan bisa mengatasi semua hal bermasalah dalam satu tempat. Tampaknya tambang rubi itu akan semakin memerah karena darah orang-orang klan Morgul yang akan tumpah di tempat itu. Saat itu terjadi, bahkan kepala klan Morgul akan menyesal pernah menginjakkan kakinya di wilayah kita. Strategimu cocok dengan 90% rencanaku, nak. Bijir berpikir, rencana ini jelas cocok karena yang membuatnya adalah Hugo sendiri. Saat dulu sebelum Bijir regresi, dan Bijirlah yang ditugaskan untuk mengarahkan para makhluk demonik dan klan barbarian ke arah klan Morgul. Bijir juga menyarankan untuk mewaspadai pergerakan klan Morgul. Hugo berkata untuk tidak perlu khawatir mengenai hal itu karena jumlah hunting dog yang dia kirim untuk memata-matai mereka semakin bertambah. Setelah pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba Adolf muncul bersama dengan Camus di sebelahnya. Saat itu Adolf meminta pada Hugo untuk membicarakan sesuatu dengannya sebelum Hugo kembali. Kelihatannya Camus semakin menyukai Bijir dengan mencuri-curi pandang pada Bijir. Lalu setelah itu Hugo menanyakan apa yang ingin Adolf bicarakan. Saat ini Adolf bilang dia hanya punya satu topik yang ingin dia diskusikan sekarang, bahwa sejujurnya klan Morgul juga telah memikirkan matang-matang tentang cara menyelesaikan sengketa tambang rubi dengan sebaik mungkin. Lalu mengenai peminjaman wilayah hanyalah salah satu tujuan di agenda klan Morgul. Hugo balik bertanya apa yang dia dapat setelah Hugo meminjamkan wilayah kepada klan Morgul. Lalu Adolf berkata, bagaimana kalau pertunangan? Adolf ingin menyatukan klan Morgul dan klan Baskerville melalui seorang pemuda dan seorang gadis. Hugo menanyakan, lantas siapa kedua orang itu? Bagaimana dengan putra tertua Baskerville dan keponakanku ini? Aku memang berbicara sebagai pamannya, tapi dia adalah anak yang berbakat. Dari penampilan dan kemampuannya, dia sangat luar biasa. Aku yakin dia akan menjadi partner yang hebat bagi penerus klan Baskerville. Namun, Hugo berkata, putra tertuanya akan berumur 25 tahun pada tahun ini. Jarak usianya terlalu jauh. Tapi Adolf tidak mempermasalahkan hal tersebut. Itu bisa diatur. Camus yang sudah jatuh hati pada Bijir dan mendengar putra tertua Hugo bukanlah Bijir, dia langsung menolak untuk menikahinya. Camus juga beralasan dia tidak akan mau menikahi orang yang lebih tua darinya dan orang yang lebih lemah dari ibunya. Adolf langsung bilang, jika kau ingin menikahi orang yang lebih kuat dari ibumu, bisa-bisa kau tidak akan menikah seumur hidupmu. Hugo juga berkata pada Camus, nak, ini bukanlah prasmanan. Aku tahu, aku juga tidak punya kebiasaan memakan apapun yang diberikan kepadaku. Dengan wajah yang memerah, Camus melirik ke arah Bijir yang mengisyaratkan bahwa Camus tertarik pada Bijir. Melihat Camus, mereka sedikit bingung sebenarnya apa yang gadis ini inginkan. Bijir juga tampak bingung kenapa dia terus melihatku. Adolf pun menyadarinya. Dia langsung berkata pada Camus, jangan bodoh, kenapa kau tertarik padanya? Anak itu bukanlah darah murni.
dia adalah putra haram. Mendengar kata-kata Adolf, Hugo sangat kesal. Hugo menyarankan untuk menanyakan pendapat Bijir mengenai pertunangannya dengan Camus. Apakah Bijir setuju atau tidak dengan hal tersebut? Dengan hati yang berdebar-debar, Camus menunggu jawaban dari Bijir. Lalu Bijir saat itu mengatakan pendapatnya mengenai pertunangannya dengan Camus. Dan setelah mengatakan pendapatnya, Camus dan Adolf terlihat sedikit terkejut mendengar pendapat dari Bijir.